Selamat pagi menjelang siang semuanya, Pak Rektor. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Herawati, saya datang dari Jakarta. Saya seorang dosen dan juga seorang konselor. Senang saya diundang ke sini, ini kali pertama saya datang ke Petra ya. Satu yang saya syukuri adalah ketika saya mendapatkan undangan ini dan membaca isinya, saya melihat bahwa kita itu punya pergumulan yang sama gitu ya, STTRI dengan Petra dan saya rasa banyak universitas Kristen yang lain, yaitu kita punya keinginan bahwa Alkitab, apa yang kita percayai, itu bukan menjadi sesuatu yang terpisah dengan aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Termasuk salah satunya adalah aspek akademik ya. Maka integrasi antara teologi yang merupakan ilmu yang menolong kita untuk memahami Alkitab dan memahami Tuhan kita dengan sains itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang inevitable, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Dan hari ini kita akan membahas dalam kaitannya dengan When Churches Are Silent About Mental Health. Saya mohon izin Pak Rektor mengubah sedikit judul yang disampaikan ke saya dengan izin Pak Samuel. Judulnya tadinya kan Mental Life ya. Tidak ada maksud mengubah isinya, tetapi supaya terminologi yang saya pakai itu konsisten dari depan sampai belakang dengan literatur-literatur yang saya kutip ya. Dan ada satu disclaimer lagi sebelum kita memulai percakapan kita. Isu tentang churches yang silent terhadap mental health-nya adalah satu isu yang besar sekali. Hari ini saya tidak akan membahas secara mengelaborate banyak mengenai dinamika dari mental health. Tetapi saya akan lebih banyak menyoroti kenapa dan bagaimana sikap gereja, termasuk di dalamnya adalah sikap kita terhadap isu-isu mental health dan bagaimana kita bisa meningkatkan peran serta kita. Ya, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Anak-anak muda dan para pembina mereka, para dosen, bahkan Pak Rektor, dan juga para tenaga akademik yang boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mencoba mengintegrasikan apa yang kami pahami, apa yang kami percayai, dengan apa yang kami geluti dengan otak kami hari ke hari, hal-hal akademik. Ya Tuhan, Engkau juga mengerti kegelisahan hati kami, terutama mengenai berkembangnya berbagai isu mental health pada akhir-akhir ini. Engkau tahu betapa kami para orang dewasa tidak berdaya Tuhan, bagaimana menjagai anak-anak muda kami. Dan kami anak-anak muda juga mengetahui betapa rentannya hidup kami saat ini. Karena itu Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki Tuhan, supaya kami bisa melihat secara saintifik apa yang terjadi dengan diri kami. Dan juga bagaimana kami bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kami berperan untuk saling menjaga di dalam zaman yang semakin hari semakin sulit ini. Terpujilah namamu Tuhan dan biarlah Engkau yang beracara pada pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembicaraan ini, saya ingin menyamakan persepsi apa yang kita sebut sebagai mental health. Ya. Saya mengambil kutipan dari WHO ya. Mental health yang disebutkan di sini adalah kondisi well-being seseorang, kesejahteraan psikologisnya, ketika ia menyadari kemampuannya, kemampuan dirinya, mampu mengelola dan beradaptasi terhadap stres yang dihadapi, dapat bekerja secara produktif serta berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi untuk bicara tentang mental health, yang pertama individu itu harus kenal siapakah dirinya, apa kemampuannya, apa kekurangannya. Setelah itu dia juga mampu mengelola dan beradaptasi dengan stres. Bagian hidup yang mana yang tidak ada stres? Nggak ada ya, stres itu selalu hadir di dalam kehidupan kita, mahasiswa, orang tua, bahkan kita yang sedang berjalan berangkat dari rumah menuju ke tempat ini pun selalu ada stres. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi seorang dengan mental health yang baik, dia bisa mengelola dan beradaptasi dengan stres yang ada. Selain itu, dia juga haruslah seorang yang produktif, bisa menghasilkan sesuatu, memakai waktu yang ada, menghasilkan sesuatu yang berguna, dan juga ada kontribusi untuk lingkungannya.
Nah, itu adalah apa yang disebutkan oleh WHO sebagai mental health. Lalu, apakah Alkitab kita bicara tentang mental health? Saya mengambil kutipan berkaitan dengan Mesias, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kaitannya dia dengan mental health. Sejak Tuhan Yesus itu masih dinubuatkan, isu mental health itu sudah ada muncul di sini. Mesias itu datang dengan satu tujuan, salah satunya adalah menyampaikan kabar baik kepada yang hatinya itu remuk. Orang-orang yang broken, orang-orang yang tidak bisa berfungsi dengan baik, orang-orang yang hatinya itu hancur. Itu adalah yang menjadi perhatiannya. Lalu dia juga mengubah duka cita menjadi sukacita. Dia tidak membiarkan yang hampir habis. Dikatakan bahwa buluh yang terkulai itu jangan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya itu jangan dipadamkan. Yang udah mau habis, yang orang lain mungkin ini tidak ada gunanya lah, buang aja. Tetapi Mesias itu datang dengan satu dinubuatkan, dia itu akan menjaga. Yang sudah sepertinya nggak berguna ini dijaga supaya tetap bisa berfungsi. Ini adalah nubuatan-nubuatannya. Dan bagian yang berikutnya kita melihat di dalam perjanjian baru, apa yang dinubuatkan itu ternyata dinyatakan di dalam karya-karya Kristus. Ya, dia menyembuhkan penyakit, kelemahan yang membelenggu orang. Lalu dia perempuan Samaria yang teralienasi. Kalau kita membaca ayat itu, dia ambil air itu siang-siang. Anda bisa membayangkan di daerah Israel itu siang-siang itu panasnya seperti apa begitu ya. Dia rela lakukan itu supaya nggak ketemu dengan orang lain, nggak mau ditanya-tanya karena dia teralienasi. Orang yang teralienasi ini ternyata diubahkan menjadi seorang yang bisa menjadi pemberita Injil. Ini adalah karya Mesias kita, ya. Dan dia juga menguatkan dan menerima Petrus yang dibelenggu dengan rasa bersalah. Guilty feeling yang luar biasa, yang membuat dia itu merasa malu, membuat dia tidak bergerak. Akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi pimpinan gereja. Ini adalah satu hal yang luar biasa, memberikan kepada Petrus ini suatu keberfungsian, suatu kontribusi yang bukan hanya berlaku pada zamannya, tetapi bahkan kita nikmati sampai hari ini. Pertanyaannya sekarang, apakah gereja itu diam terhadap isu mental health? Seperti yang kita ragukan ya, yang kita pertanyakan di dalam topik kita. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam sejarah. Ternyata gereja itu punya kepedulian yang besar terhadap isu-isu mental health. Kalau kita lihat di sini, dari zaman pada abad pertengahan ini sudah mulai ya. Dari abad keempat, rumah sakit berkaitan dengan mental health yang pertama itu adalah rumah sakit Kristen. Ada abad 4 di Bizantium ya. Lalu di abad 5 ini juga ada biara yang khusus melayani orang-orang mental health. Lalu pada pusat penelitian dan klinik ini juga sudah dilakukan ya oleh Saint Mary of Bethlehem Hospital pada abad ke-13. Ini masa yang sudah masih jauh sekali ya, sudah mulai ada itu ya. Bahkan ini terus berkembang, rumah sakit ini terus berkembang. Pada 1930 itu menjadi Maudsley Hospital di London Selatan. Rumah sakit sudah didirikan berkaitan dengan mental health. Bukan hanya lembaga-lembaga, ternyata juga ada pribadi-pribadi yang peduli terhadap penanganan sakit mental. Ini saya berikan beberapa contoh nama-namanya ya. Namun pada masa ini sakit mental itu dipahami sebagai permasalahan dosa dan moral. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa gereja sebenarnya tidak diam. Namun memaknai dan menangani masalah mental health sebagai masalah dosa dan moralitas. Permasalahannya, yang peduli kepada mental health itu bukan hanya gereja. Namun sains itu juga peduli terhadap mental health. Dan di dalam hal ini yang banyak berperan itu adalah psikologi dan psikiatri. Kalau tadi kita melihat bahwa gereja ini sudah peduli kepada masalah mental health dari abad keempat, psikologi, psikiatri ini baru mulai berkembang pada abad 19. Jadi ini jauh lebih muda begitu ya. Ketika psikologi dan psikiatri ini mulai berkembang dan mulai membuat publikasi-publikasi, ternyata ada ketegangan antara gereja dan psikologi maupun psikiatri. Ya. Kalau gereja itu melihat mental health dari perspektif dosa dan moralitas, ternyata sains melihatnya dengan cara yang berbeda. Sains melihat ini tuh masalah gangguan otak. Ini sesuatu yang berkaitan dengan fisik kita, tubuh kita.
Ini berkaitan dengan proses unconscious, proses-proses yang tidak dikenali yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini bukan masalah dosa, ini bukan moralitas, tetapi tubuhnya bermasalah. Ini yang menjadi temuan dari riset-riset psikologi dan juga psikiatri pada awal itu ya. Lalu juga para tokoh-tokoh Sigmund Freud ini sebenarnya psikiater ya. Dia seorang psikiater yang banyak berkaitan dengan orang-orang disorder begitu ya. Tapi dia juga akhirnya mempelajari, menjadi salah satu orang yang menentukan perkembangan awal psikologi. Sigmund Freud itu membuat satu buku yang sangat membuat gereja itu marah, ya, yang disebut sebagai The Future of Illusion. Bagi Freud, agama itu adalah suatu ilusi, bayang-bayang yang kosong tentang harapan, tentang sesuatu yang sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan, karena orang-orang itu stres dengan menghadapi situasi yang ada. Ini adalah suatu psychological comfort gitu ya, membuat kita itu merasa nyaman. Kalau kita nggak berdaya kan jauh lebih baik kalau kita mengatakan Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Bukankah begitu? Ya. Nah ini bagi Freud ini tuh ilusi sebenarnya. Ini orang-orang yang nggak berani menghadapi realita, yang berpikir bahwa ada penolong, ada harapan, ada sesuatu di depan sana yang menunggu kita dan situasi ini akan menjadi baik lagi. Wah ini membuat gereja sangat marah ya. Institusi yang sudah ribuan tahun ini dianggap enteng begitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Freud. Nah ini saya hanya memberikan satu contoh ya, kalau Anda tertarik itu ada banyak sekali riset-riset berkaitan yang sangat memojokkan gereja. Manifestasi psikologi kadang dianggap sebagai ini tuh halusinasi, ini tuh kerja dari zat adiktif tertentu begitu ya, yang itu sangat membuat gereja marah. Lalu juga satu perkembangan dari salah satu cabang psikologi ya, behavioristik. Itu yang mulai berkembang sejak 1910 ketika John Watson itu memulai percobaan-percobaannya. Mereka memprediksi perilaku manusia dengan percobaannya itu pakai binatang. Jadi perilaku manusia itu dianggap mencerminkan apa yang ditemukan di lab dengan binatang-binatang. Binatangnya itu bisa tikus, bisa anjing begitu ya, kelinci dan lain sebagainya ya. Ini adalah suatu penghinaan terhadap imago Dei. Manusia itu adalah imago Dei. Kenapa disamakan dengan binatang-binatang? Ini gereja jadi membuat tidak cocok ini. Ilmu apa ini? Ilmu yang sangat merendahkan manusia. Ya, saya seorang konselor, saya mengamati ketika individu itu bisa berfungsi dengan baik, kita ngelihat dengan sangat jelas imago Dei. Ya, yang berbeda manusia dengan binatang-binatang. Cara berpikirnya, prefrontal cortexnya itu berfungsi dengan sangat baik, judgement-nya berjalan dengan baik. Tetapi ketika kondisi mentalnya itu turun, yang terjadi seringkali yang bergerak itu adalah masalah-masalah emosi. Emosinya yang mengendalikan dia, pikirannya itu nggak lagi works. Ya. Ini kok kayaknya turun gitu ya, nggak lagi seperti manusia yang seutuhnya, kok ada mirip-mirip ya. Kalau binatang itu bergerak berdasarkan nafsu instinktual aja gitu. Bahkan kalau kondisi mentalnya semakin turun, dan dia nggak bisa lagi bahkan melakukan aktivitas fisik, yang bekerja itu adalah otak primitifnya. Nah itu lebih rendah lagi. Ya. Nah tetapi ketika manusia disamakan dengan binatang, ini membuat gereja marah. Jadi kalau misalnya kita pada masa itu ada, dan kita adalah bagian gereja, kita ketemu dengan ilmu yang demikian, kira-kira akan kita pro yang mana? Kita pro yang gereja, atau kita pro dengan yang science ini? Ya, kalau kita adalah orang Kristen mungkin kita juga ikut marah gitu ya dengan apa yang ditemukan pada masa ini. Nah, bersyukur ketika ilmu ini semakin berkembang, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Orang-orang Kristen, psikolog-psikolog Kristen itu juga mulai terlibat, ikut meneliti, ikut menemukan. Dan ini beberapa temuan yang merupakan bisa dikatakan seperti psikologi yang lebih simpatik gitu ya terhadap agama atau maupun kerohanian begitu. Ini contoh-contohnya ya, Gordon Allport dan Michael Rose ini menemukan bahwa ternyata praktek dari keagamaan itu berbeda. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Kalau intrinsik itu adalah orang yang beragama karena memang dia mencintai agamanya, karena dia mencintai Tuhan, karena dia memang pengen berbakti kepada Tuhan. Semata-mata motivasinya itu adalah agamanya, motivasinya adalah Tuhan. Ada juga yang
prakteknya itu ekstrinsik motivasinya. Jadi dia datang ke gereja beribadah begitu karena dia kepingin ketemu pacar, dia pengen cari channel bisnis gitu ya, atau daripada di rumah itu bengong-bengong aja gitu ya. Jadi bukan Tuhannya yang menjadi motivasi dari orang beragama. Ini gereja mulai mikir, oh ya benar juga ya, berarti ini bukan esensi dari agamanya yang bermasalah, tetapi prakteknya yang bermasalah. Kok kayaknya rada masuk akal begitu ya. Lalu juga ada temuan-temuan lain. Misalnya ini ya, pada akhir abad 20 itu para psikolog ini mulai memikirkan ternyata ada bedanya loh. Religiusitas, aktivitas beragama, orang mungkin saat teduh, orang pergi ke gereja, puji-pujian, memberikan persembahan, baca Alkitab dengan spiritualitas. Realitas dengan relasi kita dengan Tuhan itu ternyata berbeda dengan aktivitas-aktivitas itu. Wah ini gereja lebih senang lagi. Oh iya benar juga ya, relasi dengan Tuhan itu yang paling utama. Kadang orang datang ke gereja itu macem-macem, ngapain dia ke situ itu rajinnya setengah mati, tapi kalau sama anaknya kuasarnya luar biasa misalnya begitu ya. Wah ini spiritualitas dan kerohanian ini dengan aktivitas beragama ini ternyata berbeda. Ini menjadi satu hal yang menyenang. Gereja memikir, oh ya mulai rada masuk akal ini, makin masuk akal gitu ya. Dan temuan-temuan penelitian jurnal-jurnal psikologi, lalu juga praktisi profesional mental health itu menemukan bahwa ternyata spiritualitas atau agama ini bukan seperti yang dikatakan Freud, menghindari permasalahan, tetapi adalah sumber daya coping yang penting. Resources di dalam diri kita, modal kita ketika kita itu menghadapi tekanan. Ya, saya melihat banyak sekali gitu ya, orang-orang yang punya spiritualitas yang baik, ternyata dia itu lebih mudah berproses ketika dia menghadapi stres. Jadi temuan ini semakin membuat ngelihat, oh ternyata spiritualitas itu sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna. Ini tuh bukan ilusi, ya. Dan perkembangan yang lebih baik lagi, mulai muncul kelompok-kelompok yang dikembangkan oleh ini ya, American Psychiatrist Association ini adalah salah satu lembaga yang sangat berpengaruh di Amerika gitu ya. Mereka mendirikan Committee on Relation Between Psychiatry and Religion. Mulai ada kayaknya kita bisa kerjasama gitu ya. Lalu juga Royal College of Psychiatrists itu juga mulai memberikan satu himbauan. Kalau kalian ketemu dengan pasien-pasien yang datang, jangan abaikan itu spiritualitasnya dia. Ini sesuatu yang penting gitu ya. Lalu mendirikan Spirituality and Psychiatry Special Interest Group. Nah ini membuat relasi antara gereja dan sains, dalam hal ini psikologi dan psikiatri itu menjadi semakin baik. Dan gereja pun meresponi dengan cara yang simpatik juga. Kalau dulu gereja itu membuat seminar-seminar begitu yang bicara itu adalah ya para hamba-hamba Tuhan begitu ya, dengan pendekatan moralitas dan dosa. Tetapi sekarang gereja mulai memperhatikan para praktisi itu bicara apa. Ini saya tunjukkan beberapa contoh di sini ya, Sinode Gereja Inggris ya, Archbishop Canterbury menjadi tuan rumah dari event-event yang penting. Mereka mengundang para praktisi kesehatan mental. Jadi beberapa pertemuan perkembangan ini dicatat sebagai satu perjumpaan, satu perjalanan titik temu antara gereja dan sains. Nah, titik temunya ini seperti ini ya. Jadi spiritualitas atau agama itu menjadi sumber daya coping yang terbukti mempengaruhi mental health. Lalu juga ada perbedaan antara esensi praktek agama dan spiritualitas. Masuk akal gitu ya. Lalu bagaimana dengan peran sains dalam hal ini psikologi dan psikiatri? Ternyata sains menolong kita itu melihat bahwa ada multi aspek masalah mental health. Termasuk di situ adalah spiritualitas, termasuk di situ adalah psikologis, termasuk di situ adalah fisiologis yang banyak diteliti oleh para psikiater ya. Jadi kerja otak, kerja hormon seperti itu ya.
fisiologis ya. Lalu ternyata juga gereja memikir ini kita perlu juga ini sains ini. Karena ketika kita itu pasien itu jemaat yang terluka ini mengenal mekanisme masalah mental health-nya, ternyata itu kok jadi lebih mudah tertolong. Ya. Daripada dia dikatakan kamu berdosa, kamu ini enggak menghormati orang tua, udah kamu harus minta maaf kepada orang tuamu, begitu saja. Itu ternyata jauh lebih mudah ketika dijelaskan bahwa ya kamu tuh mengalami masa-masa ketika orang tuamu itu melukai kamu. Ini ada mungkin inner child seperti itu ya, bahasa-bahasa psikologi. Di sini nggak ada fakultas psikologi, mungkin kalian familiar juga belajar di YouTube University gitu ya, di YouTube apapun ada gitu ya. Itu lebih mudah menolong para pasien ini ya. Sehingga integrasi antara teologi, psikologi dan juga psikiatri ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Mungkin kalau psikiatri itu banyak membantu kita menjelaskan yang berkaitan dengan kerja tubuh kita dan juga nanti pada masa-masa yang sudah disorder begitu ya, obat-obatan itu diperlukan dan itu semua dikeluarkan oleh psikiatri ya. Nah, ini adalah cerita di dalam sejarah secara gereja dan sains secara global. Lalu permasalahannya adalah bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan gereja lokal? Bagaimana dengan kita saat ini? Ini kan yang menjadi kegelisahan kita saat ini gitu ya. Dan nanti saya akan menunjukkan bahwa kita itu beda-beda responnya ya. Gereja lokal ini ternyata responnya beda-beda. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu apa masalahnya kalau seandainya gereja itu diam berkaitan dengan isu mental health ini. Ada dua masalah besar. Yang pertama adalah bagi jemaat yang menjadi penderita dan keluarganya. Mereka akan merasa bahwa ya mereka ini berdosa. Kenapa kok anakku kayak gini? Kenapa kok anakku addict terhadap game misalnya? Kenapa kok anakku ini tidak bisa rajin seperti teman-temannya yang lain gitu ya. Ada rasa bersalah, ada rasa berdosa, rasa terisolir ya. Ada yang mengatakan begini, ketika suami saya itu kakinya patah, jemaat gereja itu banyak sekali yang datang ke rumah kami, bawa kue, bawa buah, menguatkan kami, menolong supaya kami bisa melewati masa yang sulit ini dengan baik. Tapi ketika anakku bunuh diri, gak ada satupun yang datang. Kenapa? Bagaimana menghibur orang tua yang dianggap anaknya ini melakukan dosa yang besar? Sulit, semua diam, semua bungkam. Ini masalah mental health ini menjadi satu masalah yang sensitif ya. Entah apakah gereja merasa mereka terlalu berdosa sehingga tidak perlu dihibur, atau gereja nggak tahu bagaimana menghibur orang yang demikian. Bukankah orang demikian seharusnya ditegur? Ini menjadi satu permasalahan besar ya. Dan akhirnya mereka tidak mencari pertolongan, membiarkan ditutupi masalah ini, tidak terbuka kepada yang lain, mencari pertolongan di luar gereja. Ya. Ini yang terjadi ya. Lalu bagaimana ini? Kenapa kebenaran kalau mental health ini adalah masalah dosa, itu adalah suatu kebenaran, mengapa kebenaran ini tidak memerdekakan? Di dalam Yohanes 8 ayat 32 itu mengatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa sekarang ini ketika hukum itu dinyatakan, yang terjadi bukan pembebasan, yang terjadi justru terisolasi, yang terjadi justru semakin terpuruk. Kebenaran ternyata tidak bisa membebaskan karena itu menjadi suatu hukum. Dan 1 Korintus 3 ayat 6 itu mengatakan hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Satu spirit kasih kepada jiwa-jiwa itu menghidupkan. Tetapi ketika hukum itu dinyatakan sebagai, kebenaran itu dinyatakan sebagai hukum yang mati, dan itu akan mematikan. Tadi pagi saya bersaat teduh dari 1 Korintus 6, dan saya tertegur ya, itu satu ayat yang saya rasa kepake buat kita semua ya. 1 Korintus 5 ayat 5-6 itu mengatakan, kalau kamu nggak berhikmat menolong saudaramu sendiri, mereka akan mencari pertolongan di luar. Mereka akan mencari pertolongan kepada orang-orang yang tidak berhikmat, seperti itu. Nah, itu adalah dampak kepada jemaat yang ada dan penderita dan juga keluarganya. Lalu apa dampaknya bagi komunitas?
jemaat ini akan terus mengembangkan stigma dan tidak dapat mengembangkan koinonia, mengembangkan persekutuan yang indah di antara satu tubuh Kristus terhadap orang-orang yang mengalami masalah mental illness. Nah, tadi saya sempat mengatakan, kalau misalnya jemaat itu tidak ditolong oleh gereja, mereka akan mencari pertolongan di luar. Masalahnya apa? Ada masalahnya enggak? Kan lumayan sebenarnya ya. Dia itu daripada terus terpuruk bahkan semakin parah gitu ya. Cari pertolongan di luar kan akan lebih baik. Nah, saya akan menunjukkan apa bedanya konseling Kristen dan juga konseling sekuler ya. Di bagian yang kutub yang di sebelah sini ini adalah kalau kita melakukan fully berdasarkan Alkitab saja dengan pendekatan dosa dan moralitas ya. Dan yang di sebelah sini ini adalah yang fully kalau kita hanya melakukannya pakai psikologi saja gitu ya. Nah, kalau kita melakukan berdasarkan Alkitab saja, biasanya yang terjadi itu adalah simplifikasi dan generalisasi, menggampangkan semua permasalahan ini adalah tadi dosa dan moralitas, digeneralisasi semua. Ya solusinya itu adalah kamu berdoa aja. Solusinya itu adalah kamu taat saja, kamu bertobat. Ya, itu yang terjadi. Ya. Jadi ini tidak dapat memberikan, tidak dapat memahami dan menyiapkan klien si pasien ini untuk berproses sesuai dengan keunikan diri dan pergumulannya. Seolah-olah dia nggak didengar masalahnya apa, gejolak hatinya itu apa, nggak usah tahu. Pokoknya ini adalah dosa. Pokoknya kamu harus bertobat, segera lakukan gitu ya. Nah, di bagian yang di sini ya, seandainya kita fully pakai psikologi saja, tujuan akhirnya itu adalah well-being. Yang tadi sudah kita bicarakan di depan tadi ya, kesejahteraan psikologis ya. Dan kesejahteraan psikologis ini adalah sesuatu yang berpusat pada diri. Sehingga masalah panggilan, hubungan kamu dengan Tuhan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Ya. Jadi keunikan pergumulan dan pribadinya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang dipentingkan. Bagaimana seharusnya kita melakukan bantuan terhadap ini ya. Ini saya pilih di tengah-tengahnya ya. Seharusnya Alkitab itu menjadi arah, pedoman, prinsip dari konseling. Sementara psikologi itu adalah alat untuk memahami siapa dan apa permasalahan dari kliennya. Ya. Jadi kalau ini hanya mengeneralisir, yang di sini hanya tujuannya adalah well-being, di sini kita akan menolong si klien itu untuk peka terhadap panggilan Allah dan paham dari keunikannya dia. Klien mengenal dirinya, mengenal panggilan, dan berespon sesuai dengan konteks pergumulannya. Fokusnya bukan cuma kamu nggak sedih lagi, kamu bisa berfungsi lagi, tetapi kamu punya pegangan yaitu Alkitab sehingga tahu arahmu itu mau kemana. Nah ini sebenarnya yang seharusnya kita kerjakan. Kalau tadi dia mencari di luar, ya mungkin dia hanya mendapatkan yang ini. Mendingan daripada semakin parah begitu ya. Tapi kita itu kehilangan kesempatan untuk menolong dia. Panggilan kita kan nggak seperti itu. Panggilan kita hanya bukan kamu menjadi baik-baik saja. Tetapi kamu adalah memenuhi apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kamu. Baik, sekarang kita akan lihat ya. Apa tantangan dan juga ini mati ya. Tantangan dan juga peluang bagi gereja. Ya. Nah, yang pertama saya bicara tentang tantangannya. Ada dua tantangan yang besar. Yang pertama itu adalah masalah persepsi. Ya. Persepsi yang salah tentang mental health ini ternyata menimbulkan stigma-stigma. Tadi saya sudah memberikan beberapa contohnya gitu ya. Orang-orang itu memiliki stigma-stigma terhadap orang-orang yang mengalami mental health. Jadi kalau datang besuk itu ngapain? Nasehatin, ayo cepet beresin barangmu, kenapa ini berantakan, kenapa ini begitu gitu ya. Apa yang disebut kebenaran itu tidak lagi memerdekakan tapi justru menambah beban bagi orang yang sedang mengalaminya. Dan mengubah persepsi ini ternyata nggak mudah. Ya. Jemaat yang sudah punya persepsi seperti itu ya dia akan terus-terus ada di situ. Lalu yang kedua tantangannya itu adalah tantangan teknis. Sangat sedikit hamba Tuhan dan jemaat yang dapat mengintegrasikan teologi dan psikologi juga memiliki jejaring psikiater. Ya. Jadi gereja seringkali kebingungan mesti mulai dari mana ini. Oke, kita tahu kita mesti memperbaiki diri, tapi mau mulai dari mana?
Itu adalah tantangannya ya. Sementara peluangnya hamba Tuhan itu seringkali menjadi rujukan dari jemaat. Jadi saya bisa mengatakan pasarnya itu sudah ada gitu ya. Jemaat kalau ada masalah itu dia kan yang ditelepon itu biasanya hamba Tuhan. Saya punya teman saya melayani di kampus begitu ya. Saya punya teman-teman yang hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Dia mengatakan HP saya ini nggak pernah off. Jadi jam 2 pagi telepon pun dia bisa bangun gitu ya. Ada yang perlu masuk rumah sakit apa begitu ya, jam 2 pagi dia akan bangun dan terima ya. Nah ini sudah ada pasarnya gitu ya. Hamba Tuhan itu akan dicari oleh jemaat. Lalu yang kedua, komunitas jemaat itu ternyata memiliki value yang sama dalam hal kasih dan saling memperhatikan. Bukankah demikian yang diajarkan di gereja kita? Sehingga kalau ini sudah ada tenaganya, orang-orang yang sudah punya value yang sama, orang-orang yang kalau digerakkan dengan benar, itu akan bisa menjadi tenaga-tenaga pekerja yang bisa memberikan pelayanan mental health ini. Nah, ini adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh gereja. Lalu bagaimana caranya secara praktis? Saya memberikan beberapa langkah praktis ya. Langkah praktis ini gereja itu menjadi ruang yang aman dan juga menjadi support system. Ini adalah arah dari tujuan pengembangan kita gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama mesti menyiapkan diri dulu. Perlengkapi hamba Tuhan mengenai isu mental health dengan pelatihan mendengarkan. Sekarang ini tuh saya melihat pelayan-pelayan itu jarang yang menyediakan kuping. Menyediakan kuping itu sedikit, mendengar sedikit, bicaranya itu jauh lebih banyak gitu ya. Nasihati, mengarahkan dan sebagainya tanpa kita tahu apa sih sebenarnya yang mau dibicarakan dari hati itu apa? Anak-anak muda saya pengen nanya ya, apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan? Lebih banyak orang dewasa itu yang kepingin ngomong nasihatin kamu dibandingkan mendengarkan apa yang ada dalam isi hatimu. Benar apa enggak? Hah? Ada yang manggut, ada yang senyum, ada yang ngomong benar gitu ya. Realitanya sekarang itu jarang sekali ada kuping yang benar-benar bisa mendengarkan. Makanya kampus kami ini melakukan satu program namanya People Helper Ministry. Kami keliling ke gereja-gereja, ke lembaga-lembaga begitu ya. Ada juga kami mengajar sekolah-sekolah, kampus, guru-gurunya, dosen ngajarin, dengerin, pakai kuping untuk mendengarkan. Ternyata itu perlu belajar ya. Karena kita bukan cuma suara masuk dan tahu, tapi apa sebenarnya di dalam isi hatinya. Ya, ini sangat perlu ya. Dan kalau memungkinkan ya sekolahkan gitu ya ke kampus-kampus yang memang mengintegrasikan teologi dan psikologi itu supaya nanti bisa menjadi leader-leader di tempat-tempat itu untuk mengembangkan lebih banyak lagi orang ya. Lalu yang kedua, satu hal yang strategis bagi saya itu adalah mimbar ya. Gunakan mimbar itu dengan baik untuk mengembangkan awareness mengenai mental health sesuai dengan konteks dan juga pakailah mimbar itu untuk mengubah stigma. Karena bicara di bawah itu akan beda dengan kalau yang bicara itu adalah mimbar. Setuju Bapak dan Ibu sekalian? Ya, biasanya jemaat itu akan lebih mudah digerakkan kalau yang menggerakkan itu adalah mimbar. Lalu yang ketiga mengenai komunitas ya. Dorong dan latih jemaat untuk bisa mendengarkan dan saling memperhatikan. Bukan judgmental dan asal memberikan nasihat. Ini mirip dengan yang tadi saya katakan ya. Hamba-hamba Tuhannya juga perlu mendengarkan. Jemaatnya ini juga bisa dilatih untuk mendengarkan. Jadi orang-orang yang senang memperhatikan, punya value kasih ini, kita kasih skill tambahan bisa mendengarkan supaya permasalahan mental health yang ringan-ringan itu bisa diatasi oleh jemaat. Nanti yang sulit baru dibawa kepada hamba Tuhan gitu ya. Seperti cara yang diajarkan Yitro kepada Musa gitu supaya bebannya terlalu berat di gereja. Dan satu lagi yang penting itu adalah informasi. Informasikan resources pertolongan yang dapat dijangkau jemaat yang memerlukan. Misalnya kalau ada masalah PIC-nya siapa? Biasanya ada itu ya, hamba Tuhan tertentu yang mengurusi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Meskipun seringkali yang terjadi ya perlu ke rumah sakit atau perlu darah dan lain sebagainya begitu ya. Tapi ada PIC-nya. Lalu juga nomor telepon hotline. Nah kalau yang berkaitan dengan ini, saya pikir kita mesti memikirkan yang berkaitan dengan mental health ini ya. Ada orang-orang tertentu yang sudah kita latih sehingga anytime anak muda itu butuh teman ngomong, ada hotline. Dia tahu mesti ketemu sama siapa. Apakah WhatsApp dulu, janjian atau telepon kondisi emergensi dan sebagainya, itu ada yang bisa dijangkau.
Lalu juga rujukan rumah sakit atau counseling center seandainya tenaga yang ada di dalam gereja itu tidak tersedia. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah praktis untuk gereja. Lalu bagaimana dengan kita sebagai kampus? Apakah kita juga bisa berbagian di dalam hal ini? Ya. Ini beberapa hal yang saya pikirkan yang mungkin kita bisa kerjakan sebagai kampus. Kita ini bisa menjadi saudara yang baik gitu ya. Saudara yang baik bagi para penderita mental illness dan juga saudara yang baik bagi gereja. Ya. Tentu kita para sivitas akademika ini, apakah mahasiswa, dosen, para tenaga administrasi gitu ya. Kita ini kan juga adalah jemaat gereja. Mari kita menyediakan diri menjadi SDM profesional atau tim besuk yang mendengarkan. Kita sendiri juga mesti belajar mendengarkan gitu ya. Dan kita ini bisa melayani di gereja kita masing-masing. Jadi sebagai pribadi kita bisa melakukan itu. Lalu sebagai kampus kita ini juga bisa menjadi resources bagi gereja. Saya tidak tahu ya fakultas-fakultas di Petra ini apa yang bisa menjadi resources untuk menolong gereja. Yang saya dengar fakultas kedokteran baru buka ya Pak ya. Nah, baru buka ya, belum ada psikiatrinya ya. Psikologi katanya akan menyusul ya Pak. Nah, ini berarti Petra sebenarnya sudah mulai siap-siap untuk menjadi saudara yang baik bagi gereja ya. Ya kalian yang di bidang yang lain, ekonomi ya mungkin ya resourcesnya mungkin nggak selalu langsung terkait dengan mental health ya. Tapi ini bisa dipelajari ya. Nanti untuk memberikan pelatihan-pelatihan, rujukan layanan psikologis atau psikiatri dan mengembangkan jejaring. Tadi saya ngobrol di atas ya dengan Ibu Isti ya. Sekarang ini permasalahan itu sudah menjadi begitu kompleks dan eskalasinya itu cepat. Kayaknya kita enggak bisa kalau kerja sendiri. Kita itu mesti membangun jejaring gitu ya, berkolaborasi dengan orang-orang lain yang juga ada di bidang yang sama gitu sehingga kekuatan kita itu bisa lebih besar. Dan kampus itu adalah salah satu resources yang baik gitu ya, menyediakan temuan-temuan sains yang representatif. Dan kalau ini adalah kampus Kristen, kita ini enggak akan sama dengan psikologi yang sekuler saja. Karena ada integrasi dengan firman Tuhan dan teologi ya. Dan satu lagi di sini kan ada counseling center. Apakah counseling centernya terbuka untuk umum Pak? Terbuka ya. Saya juga melayani di Hope Counseling Center di UPH Karawaci gitu ya. Kami menerima klien-klien dari luar dan kita ini bisa menjadi layanan mental health Kristen di luar gereja bagi jemaat yang marah, bagi jemaat yang memerlukan. Dan kita ini mesti bersifat netral. Sebenarnya ya banyak sekali anak-anak muda yang sudah dikonseling di gereja datang kepada kami dalam keadaan marah. Karena apa? Merasa dijudge. Mereka nggak dingertiin gitu ya. Nah, sangat mudah bagi kami itu untuk mengambil kredit. Ya kan? Kesempatan ini ada orang yang lagi marah datang kepada kita untuk menarik dia kepada kita. Itu gampang sekali ya. Tetapi kita masih tahu kita ini juga gereja. Kita ini adalah bagian dari seluruh tubuh Kristus. Maka kita mesti menempatkan dengan baik menjadi saudara yang baik. Setelah dia ditolong, jangan lupa gitu ya, balikin lagi kepada gereja untuk terus mencintai gereja. Itu yang mesti dilakukan. Ya. Kalau misalnya kita bertanya, apakah ada satu resep jitu yang bisa mengatasi segala meredakan segala kegelisahan kita berkaitan dengan masalah mental health. Sekarang ini masalah mental health itu semakin lama semakin banyak ya. Dan ini menjadi perhatian karena masalahnya sudah bukan lagi cuma jengkel-jengkel, adiksi, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Tapi sampai kepada bunuh diri ya. Ini satu keprihatinan kita ya ketika sudah sampai di ujungnya itu sudah putus asa begitu rupa. Akhirnya anak-anak muda ini banyak sekali yang mengambil jalan pintas dan angkanya itu makin lama makin besar. Saya mikir ini makin lama kok makin deket gitu ya sama kita ya dan ya kita tahu lah ya kita sudah sangat familiar dengan hal-hal itu. Apakah ada satu resep jitu untuk mengatasi semua masalah mental health bahkan menghentikan angka bunuh diri? Saya katakan sayangnya tidak ada, ya nggak ada.
Dan satu hal yang saya syukuri gitu ya, kenapa Tuhan Yesus itu membiarkan cerita tentang Yudas Iskariot itu ada di dalam Alkitab. Ini kan kurang mentoring apa Tuhan Yesus itu pada Yudas Iskariot. Dia ini adalah orang kepercayaan, murid kepercayaan yang jadi bendahara. Tidak ada bendahara yang tidak dipercaya. Ya. Ini orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Kenapa dia di ujungnya melakukan kesalahan dan bunuh diri? Ya, saya sebagai praktisi mental health saya tahu gitu ya. Ya kita tidak bisa menjaga semua. Saya yakin Tuhan bisa jagain dia. Tapi dia biarkan itu terjadi, membukakan. Bagi saya pribadi ini membukakan saya. Saya tidak bisa jagain semua klien-klien saya ini semuanya itu aman. Tapi saya bisa kerjakan yang sebaik mungkin untuk menjaga dia. Selebihnya nggak tahu. Semuanya sudah baik gitu ya. Orang tua sudah rekonsiliasi, sudah baik begitu. Tiba-tiba dia lupa minum obat. Dia bisa lompat. Ya kan, semuanya sudah baik, tiba-tiba ada satu masalah yang besar datang dan tidak ada siapa-siapa dia di situ. Ya terjadi demikian, impulsivitas itu menjadi bagian yang luar biasa di dalam gejala-gejala bunuh diri. Bahkan mungkin semuanya begitu buruk begitu ya, sudah mau lompat tiba-tiba mungkin mendengar suara lonceng gereja, tersadarkan. Itu salah satu penjagaan Tuhan, kita nggak tahu. Yaitu dia, kita tidak pernah punya satu cara jitu untuk menjaga semua orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang menjadi bagian yang harus kita pelihara. Itu sesuatu yang absolut ya. Jadi kita kerjakan yang sebaik-baiknya meskipun kita tahu tidak bisa sepenuhnya itu kita kontrol dan kita jaga. Ya, yang kita bisa kerjakan adalah menyaksikan pekerjaan Tuhan, menghadirkan shalom bagi jiwa yang menderita dengan mengerjakan bagian kita. Bagian kita itu apa? Mendengarkan. Coba perhatiin temenmu di sekitar kamu. Kalau ada yang sekarang kok jadi murung, sekarang kok jadi menarik diri. Ada apa? Ya, coba deketin dan coba dengarkan. Tahan dulu nasihatmu, dengerin dulu. Dia maunya itu apa? Apa yang menjadi kegelisahannya? Lakukan kolaborasi. Kalau kamu ternyata aduh kayaknya serius, datanglah ke counseling center. Tolong Bu, Pak, teman saya ini ada sesuatu begitu ya. Ajak dia untuk bisa melakukan konseling ya. Jadilah saudara yang baik. Saudara yang baik bagi orang-orang yang menderita mental health dan juga jadilah saudara yang baik bagi gereja. Gereja ini jangan disalah-salahin terus ya. Kita ini juga gereja gitu ya. Dan yang satu hal yang penting, peka dengan arahan Tuhan. Ya. Ini adalah hal-hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita. Dan satu hal ini adalah satu ayat yang sangat menguatkan saya ketika saya itu merasa putus asa gitu ya dengan klien-klien saya. Ini kok kayaknya nggak bisa ditolong gitu ya. Mau diapain ini? Sudah dicoba semua kok kayaknya nggak bisa gitu ya. Ternyata Tuhan itu punya hati yang begitu luar biasa ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai di sini mungkin psikologi bisa mengerjakannya. Ya, tetapi ada satu hal yang di bawah ini ya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi bukan hanya mempertahankan, membuat dia berfungsi. Tetapi hukum-hukum Allah itu juga dinyatakan. Dinyatakan bukan di depan untuk menghakimi, tetapi setelah dia cukup siap diingatkan kembali akan panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memikirkan dan juga menggumulkan pergumulan antara sains dan juga firman Tuhan berkaitan dengan isu-isu mental health. Kami bersyukur untuk melihat adanya satu sinergi yang bisa dipertemukan Tuhan antara kebenaran firman Tuhan dan juga sains. Karena itu kami sebagai akademisi, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga akademik Tuhan, tolong kami untuk bisa mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kami. Kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah dan secara khusus berkaitan dengan mental health mungkin apa yang kami dengar ini tidak bisa sepenuhnya meredakan kegelisahan kami Tuhan. Tetapi kami percaya dengan kami mencoba mulai berproses.
kami akan melihat Engkau bekerja melampaui segala keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa kegelisahan kami ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami memohon pertolongan Tuhan untuk menunjukkan kepada kami apa yang bisa kami kerjakan di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi anak Tuhan yang bisa Tuhan pakai. Kami ingin menjadi saudara yang baik dan kami juga ingin berkolaborasi dengan orang maupun lembaga yang lain. Sehingga kami boleh semakin dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.